terasna aya serambina. Ini ciri khas. Bukan tanpa alasan masjid kita aya terasna aya serambina. Di dalam kitab Adhkarun Nawawi dipun jelaskan bahwa saha orangna masuk ke dalam masjid, kok ternyata di dalam masjid sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Di dalam Adhkarun Nawawi ini dijelaskan hanya 40, Pak. Entah itu 40 hari, 40 bulan, ataukah 40 tahun, keterangannya cuma 40. Ya maaf, jangankan 40 hari, Bu. Terkadang kita habis sholat saja terlalu terburu-buru, terus terbersit dalam pikiran kita, ya Allah, sholat saya diterima apa enggak ya sama Gusti Allah. Tadi sholatnya mantan banteran lah, tapi ternyata di dalam Adhkarun Nawawi dijelaskan siapa orangnya di dalam masjid kok sampai ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 orang itu tadi ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Maaf nih, terkadang banyak ibu-ibu habis sholat jamaah ngelutik sebelah. Nah, cek kemarin dapat arisan muslimatan saha? Kadang bapak-bapak habis sholat ngelutik yang sebelah, Kang, bareng Daud kangen diri, Kak. Tanpa kita sadari itu termasuk ngobrol babagan duniawi. Maka kenapa masjid musola surau kita di tanah Jawa memang disiapkan ayat teras dan serambina, adalah untuk meminimalisir ketika ayat kegiatan di masjid ngobrol di serambinya, di terasnya. Contoh musyawarah untuk pengajian hari ini, bendahara pastikan laporan sama seluruh kepanitiaan. Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Kuwu, ya saya sebagai bendahara hendak melaporkan kegiatan besok yang akan terlaksana ngundang mumpuni. Panggungna minta dibayar 2.500.000, orjennya plus vokalisnya minta 3.500.000 umpama. Tendanya minta cukup 2 juta wae, karena yang sebagian katanya 500-nya nggak usah, hitung-hitung buat sodako jariah. Terus snacknya entah usah mikir snack, muslimat fatayat insya Allah mau urunan KB, setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangganya bawa 10 bungkusan KB. Nah ini sudah dianggarkan semua, tapi lupa nih amplop mumpuni belum disiapin. Iya. Maaf konten, itu sudah termasuk cerita babagan duniawi. Maka kenapa masjid kita Masya Allah Al-Ikhlas ini sudah dibangun atas dasar keikhlasan warga masyarakat. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, ngelakonin sholat, menunaikan zakat, dan yang paling penting walam yahsya illallah, untuk takut kepada siapa-siapapun, takutnya hanya dumateng Gusti Allah. Ini hapunten, kira-kira bahasana mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Campur Kiai. Masya Allah, berarti ayah orang Jawa, ayah orang Sunda. Ngomong Sunda orang Jawa paham, ngomong Jawa orang Sunda pun paham. Masya Allah, berkahna orang Bantar Dawa, warga masyarakatnya guyup rukun kabeh. Sepisan maning tepuk tangan dulu buat panitia Bantar Dawa, luar biasa. Nu kepanasan, moga-moga segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Nu duduk calik nasa ayah-ayah,
Moga-moga panjenengan sadaya nak rawuh di dieu majelis, mudah-mudahan kabar rahmat oge barokah kabeh. Allahumma Allahumma. Ini kalau kepanasan begini ngajinya sampai jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore? Masya Allah. Emangnya orang Bantarsari kalau sholat asar jam berapa? Hah? Setengah genap? Ya Allah. Kebiasaan orang Bantar Dawa begitu. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan suatu apa. Hatur nuhun Pak Babinsa. Luar biasa Pak Babinsa, karena sebelahnya adalah kesepuan kepanasan. Pak Babinsa ikhlas langsung menggeser kursinya. Terima kasih Pak Babinsa. Wah, tepuk tangan dulu dong yang memberikan contoh yang begitu baik. Menghormati kesepuan. Bentar saya baca dadanya dulu. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Pantesan dari tadi Pak Tentara duduk di sebelahnya Pak Haji sambil senyum terus. Ngajinya ikhlas banget Kiai. Sampai Pak Tentara duduknya saja sambil sholawatan. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu buat tentara. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Mumpuni. Tadi ada yang bisik-bisik pas saya naik ke panggung ini. Bapak-bapak bilang, Mumpuni kok nggak centil kayak biasanya ya? Ada yang bisik-bisik begitu. Ya maaf, kemarin habis ditegur sama bapak ibu saya nggak boleh centil-centil, Bu. Katanya bapak saya kalau kecentilan takut bapak-bapak ikut ngaji nanti malam nggak bisa tidur. Sebenarnya saya juga udah agak mareni, cuma kadang-kadang kelalen. Yang gorora lenje ora liake. Pakai jamaah maksudnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18 ini dibagi jadi dua golongan. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisinya. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil, yang susah adalah memakmurkannya. Betul Pak? Masjid mewah, magrong-magrong, maghrib pasti petengan. Barengan nasi ngazan, bocah cilik gurung sunatan. Kan karunya atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bujang kemana? Nah, maka yang lagi rame ketimbang kita ribut masalah toa masjid, mari kita belajar bagaimana akhlak kita sebagai orang Islam memakmurkan masjid kita. Betul Kiai? Kita orang Islam jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita hoax yang kita orang awam saja belum tahu. Maka kita mari belajar bareng-bareng biar masyarakat Indonesia adem. Setuju? Sepakat? Mau cerita Rojabiah bulannya udah Syakban. Nyuruh panjenengan puasa sunnah Rojab udah kelewatan. Tapi kan masuk Syakban, gebung ge. Mau puasa Syakban dari tanggal 1 sampai tanggal 15 silahkan. Mau cari nisfu Sya'bannya aja tanggal 15, monggo. Mau puasa sebulan suntuk sunnah juga nggak apa-apa. Tapi jangan kebalik.
Jangan sampai kita mengutamakan sunnah tapi malah menyepelekan yang wajib, itu pun tidak baik, suatu kesalahan. Mari sekarang kita belajar sedikit eling-kinelingan. Kemarin saya baru ditegur oleh kiai saya. Banyak masyarakat terkadang sudah mampu memakmurkan masjid tapi lupa nggak ngajak tetangga sebelah. Bu, Assalamualaikum. Barang siapa masuk ke dalam masjid, di dalam kitab Nasaihul Ibad kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Umpama mumpuni saya cuma mau ikut pengajian rutin, saya nggak punya wudhu, bagaimana? Maka kalau nggak punya wudhu dan nggak sempat untuk berwudhu, maka panjenengan sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 4 kali berarti kurang 3. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali deui. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi kalau lupa belum ngelakonin sholat tahiyatul masjid, bisa diganti bacaan baqiyatus sholihah 4 kali. Dan masih dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi, siapa orangnya masuk ke dalam masjid kok sampai nyanyi-nyanyi ngelagu nyuara babagan duniawi, bukan sholawatan. Tapi kalau di dalam masjid yang boleh adalah sholawatan, ngajak itu pas lagi puji-pujian. Maaf kalau orang Jawa bilang kiai, wonten mriki tes wonten puji-pujian kiai. Alhamdulillah luar biasa, karena salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah antara azan sampai iqomah, maka masjid kita ada puji-pujian. Itu boleh. Karena itu meningkatkan ketauhidan kita, ngajak masyarakat pada sholat jamaah. Boleh. Yang nggak boleh adalah nembang, nyanyi, ngelagu nyuara babagan duniawi. Barang siapa kok sampai nembang, bukan sholawat, bukan ngajak zikir di masjid, nembangnya nembang babagan duniawi, maka oleh Allah orang itu tadi maaf, mulutnya disobek-sobek. Na'udzubillahimin. Berangkat ke masjid niat sholat jamaah, tapi bawa HP lupa nggak di silent. Ada orang telepon, bunyi nada deringnya dangdut koplo. Inilah kenapa terkadang di masjid itu ada pengumuman gambar HP disilang. Itu mengingatkan bapak-bapak ngebatin, ya Allah mumpuni, beragama nggak usah fanatik begitulah. Itu namanya ngancam orang mau berangkat ke masjid. Ini nggak ngancam pak, nggak nakut-nakutin juga. Tapi artinya kalau di dalam masjid saja akhlak kita terjaga, berarti di luar masjid akhlak kita sama.
berarti sholatnya nggak hanya sekedar syariat. Kalau di luar masjid akhlak kita pun baik, berarti sholatnya sudah mampu membuat hati kita jiwa tenang, jiwanya bersih, jiwanya ikhlas. Karena berangkat ke masjid adabnya saja dijaga, di luar sholat akhlaknya tetap sholat insya Allah. Dan siapa orangnya berangkat ke masjid kok kehilangan sesuatu di masjid, maka nggak boleh dicari. Karena keterangan di dalam Adhkarun Nawawi, kehilangan barang di masjid kok malah dicari, malah sampai kapanpun itu barang tidak akan kembali. Contoh, kehilangan anting-anting di masjid, sampai karpet dibuka, podium kabeh jubok, sampai diumumkan di toa masjid. Pengumuman kehilangan, tolong siapa saja yang membawa pulang sandalnya Pak Kiai Wagimin, kalau nggak sampai dikembalikan kualat mama, itu malah wirailok pamali. Karena memang kalau kehilangan sesuatu di masjid harus diikhlaskan saja, jangan sampai dicari pamali wirailok, malah sampai kapanpun itu barang nggak mungkin rezekinya balik maning. Na'udzubillahi min. Maka masjid kita, musola kita, mari sudah dibangun kantun dimakmurkan. Yang punya ilmu memakmurkan dengan ilmunya, jadi imam sholat, jadi DKM, jadi takmir masjid. Yang gak punya ilmu, kita orang awam ikut Pak Kiai, derek Pak Kiai, ikut memakmurkan masjid. Yang suaranya bagus silahkan jadi muadzin.